Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Gajah Putih Istimewa. Namanya si Kapur. Tapi anak gajah itu sering dipanggil gajah aneh atau gajah lucu. Dia anak gading besar, pemimpin kawanan gajah. Si Kapur anak gajah yang unik karena kulit tubuhnya berwarna putih seperti warna kapur. Karena warna kulitnya yang berbeda dengan semua warna kulit gajah di hutan, dia sering diledek teman-temannya sesama anak gajah, terutama si hitam dan si kelabu. Tapi si Kapur tidak pernah marah jika dihina seperti itu. Dia hanya menjawab, "Warna kulitku yang putih ini pemberian Tuhan, bukan karena keinginanku sendiri. Jadi, apa salahku berkulit putih?" Anak gajah berkulit putih itu juga memiliki kesenangan yang berbeda dengan anak-anak gajah lainnya. Dia sering bermain dengan kawanan kelinci, anak-anak kuda, dan juga kawanan kambing. Kadang dia bermain di kebun bunga untuk mengejar kupu-kupu atau capung. Gading besar sering mengingatkan si Kapur agar si Kapur bertindak layaknya anak gajah. Kata gading besar, "Kapur, kamu itu bangsa gajah, bangsa hewan terkuat di hutan. Kamu tidak pantas bermain dengan kuda, kelinci, atau kambing, apalagi mengejar kupu-kupu atau capung." Si Kapur hanya terdiam jika dinasihati ayahnya seperti itu. Dia juga nampak sedih. Baginya, dibanding harus berlatih kekuatan dengan anak-anak gajah lainnya, seperti berlatih kekuatan mendorong pohon, atau mematahkan batang-batang kayu dengan gading, atau berlatih adu kekuatan menarik dengan menggunakan belalai, dia lebih suka bermain kejar-kejaran dengan anak kuda, bermain serudukan kepala dengan kambing, atau membuat kubangan tanah bersama kawanan kelinci. Bermain kejar-kejaran dengan anak-anak kuda itu sebenarnya membuat kaki-kakinya lebih kuat dan membuatnya lebih cepat berlari. Bermain serudukan kepala dengan kambing membuat kepalanya lebih keras dan kuat. Sementara membuat kubangan tanah bisa dibuatnya kolam mandi setelah kubangan itu terisi penuh air sungai atau air hujan. Si Kapur paling suka berendam di dalam kubangan buatannya sendiri. Pada suatu hari, si Kapur sedang bersama kawanan kelinci di pinggir sungai. Si Kapur sedang bersiap mengisi kubangan tanah buatannya dengan air sungai. Mendadak terdengar suara teriakan minta tolong. Suara itu sangat dikenal si Kapur, suara si kelabu. "Tolong, tolong!" jerit si kelabu meminta tolong. Si Kapur langsung bergegas mencari sumber suara. Dia terkejut melihat si kelabu terjerat kaki dan lehernya, sementara di dekat si kelabu terlihat dua serigala yang bersiap menyerang dan memangsa si kelabu. Si Kapur langsung berlari cepat ke arah dua serigala. Dengan kepalanya yang keras, ia seruduk dua serigala. Seekor serigala terpental terkena serudukan si Kapur. Sementara seekor serigala lainnya yang tidak terkena serudukannya, ia belit dengan belalainya dan ia lemparkan ke sungai. Dua serigala berlarian tunggang langgang.
Mereka ketakutan dengan amukan si kapur. Kawanan kelinci beramai-ramai menggigit tali penjerat si kelabu hingga putus. Si kelabu selamat. Gading besar dan kawanan gajah sangat bangga dengan penyelamatan yang dilakukan si kapur dan para kelinci. Mereka mengeluh-elukan si kapur. Meskipun si kapur sering bermain dengan kawanan kelinci, anak-anak kuda, dan juga kawanan kambing, serta suka mengejar kupu-kupu dan capung, tetapi si kapur tetap anak gajah yang pemberani dan setia kawan, seperti sifat asli bangsa gajah. Si kapur sangat senang, bukan hanya karena ia berhasil menyelamatkan si kelabu, tapi ayahnya membolehkan kawan-kawannya untuk bermain bersamanya dan anak-anak gajah lainnya di perkampungan gajah. Pesan Pak D. Gamal. Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya sesuai kehendaknya. Semuanya istimewa. Tidak pada tempatnya jika kita menghina atau merendahkan makhluk ciptaannya itu.